Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurma Ika Zulianti, SST MKes selaku Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bakti Putra Bangsa Indonesia. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 dan 2, Bapak dan Ibu dosen beserta staf IBISA, dan juga teman-teman mahasiswa semester 1, 3, dan 5 yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya memperhatikan nutrisi ibu sebelum dan setelah melahirkan untuk mencegah dan menghadapi kelahiran bayi prematur. Saat ini, banyaknya angka kelahiran dan kematian bayi prematur masih menjadi masalah besar di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan kasus kelahiran bayi prematur terbanyak di dunia. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai cara mengatasi dan juga cara mencegah agar bayi tidak lahir secara prematur. Oleh karena itu, tujuan saya ada di sini beberapa menit ke depan adalah untuk berbagi informasi terkait masalah tersebut. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai calon tenaga kesehatan yang kelak akan menjadi tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah ini. Kitalah yang akan menjadi garda terdepan untuk mengurangi kelahiran dan kematian bayi prematur di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi ibu melalui makanan. Kita dapat memberikan edukasi tentang nutrisi ini kepada para wanita di sekitar kita, mulai dari keluarga, kerabat, kader, hingga ke masyarakat. Sasaran kita sebenarnya adalah tercukupinya nutrisi ibu sehingga bayi lahir sehat dan selamat. Hal ini mencakup nutrisi yang baik untuk dikonsumsi saat hamil, cara merawat bayi prematur, pengaruh nutrisi ibu menyusui dengan kualitas ASI, dan pemberian nutrisi MPASI sehingga ibu lebih siap dalam menghadapi bayi prematur. Hadirin sekalian, materi pertama yang adalah nutrisi ibu yang baik untuk dikonsumsi saat masa kehamilan berasal dari karbohidrat kompleks, protein atau asam amino, lemak, vitamin dan serat, mineral terutama kalsium, dan elemen sisa terutama zat besi. Karbohidrat kompleks dapat diperoleh dari roti gandum, kentang, dan serealia atau padi-padian. Protein dan asam amino dibagi menjadi protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, unggas, telur, dan kerang. Sedangkan protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, tahu, tempe, oncom, dan selai kacang. Lemak yang mengandung omega 3 dan omega 6 dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan laut terutama ikan laut dalam seperti ikan kakap, tongkol, dan lemura. Vitamin dibagi menjadi vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A dari kuning telur, ikan, hati, wortel, labu kuning, bayam, dan kangkung. Vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dari jeruk, kiwi, pepaya, bayam, kol, brokoli, tomat, vitamin B6, tiamin, niacin, dan asam folat. Mineral, terutama kalsium, dapat diperoleh dari susu dan produk susu seperti keju, yogurt, teri udang kecil, dan kacang-kacangan. Terakhir, ada elemen sisa terutama zat besi dapat diperoleh dari daging berwarna merah, hati, ikan, kuning telur, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, tempe, roti, dan sereal. Dengan mengetahui nutrisi yang baik, diharapkan ibu dapat menyiapkan nutrisi apa saja yang dapat dikonsumsi pada masa sebelum dan setelah melahirkan untuk tumbuh kembang bayi. Materi kedua adalah cara merawat bayi prematur. Cara yang dapat dilakukan yaitu pertama, menjadi mama kanguru dengan menggendong bayi di dalam baju ibu sehingga kulit ibu bersentuhan langsung dengan bayi prematur. Kedua, perhatikan jadwal makan bayi dengan disusui 8-10 kali sehari dan hindari waktu menyusui ASI yang satu dengan waktu menyusui ASI yang berikutnya lebih dari 4 jam.
Ketiga, perhatikan posisi tidur bayi yaitu terlentang dan tidak miring atau tengkurap karena dapat mengakibatkan kematian bayi mendadak. Keempat, jauhkan dari orang yang sakit. Dan terakhir, jangan lewatkan jadwal imunisasi. Materi ketiga adalah pengaruh nutrisi ibu menyusui dengan kualitas ASI. Nutrisi ibu menyusui berpengaruh pada kualitas ASI serta dapat menunjang tumbuh kembang bayi. Jika nutrisi ibu baik, kandungan ASI-nya akan berpengaruh dan menjadi berkualitas. Anak dengan ASI yang cukup akan menjadi anak yang bersifat lemah lembut, sehat, dan mempunyai IQ yang tinggi. Materi terakhir adalah pemberian nutrisi makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi prematur setelah bayi berusia 6 bulan atau setelah bayi mendapatkan ASI eksklusif, yaitu bayi hanya minum ASI saja tanpa makan atau minum tambahan selama 6 bulan. MPASI dilakukan secara bertahap dan harus bergizi tinggi. Sementara itu, ASI harus tetap diberikan secara teratur dan sering sampai usia 2 tahun. MPASI dapat terbuat dari bahan makanan sayur seperti tempe, kacang-kacangan, telur ayam, hati ayam, ikan, sayur mayur, dan buah-buahan. Oleh karena itu, nutrisi ibu selama dan sebelum dan setelah melahirkan sangat penting dalam tumbuh kembang bayi, terutama bayi prematur serta dapat mencegah terjadinya kelahiran bayi prematur. Sehingga kita sebagai calon tenaga kesehatan berperan penting dalam peningkatan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya nutrisi ibu sebelum dan setelah melahirkan karena akan berpengaruh pada tumbuh kembang bayi, terutama bayi prematur. Dengan adanya edukasi ini, saya berharap ibu dapat mengurangi risiko terjadinya kelahiran bayi prematur serta mereka siap dalam menghadapi dan merawat bayi prematur. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.